Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Faridah Khairunisa. Di video kali ini, sesuai apa yang ada di judulnya, aku bakalan sharing tips cara mencegah timbulnya jerawat. Nah, aku yakin banget pasti kalian pusing gimana caranya buat ngilangin si jerawatnya, apalagi para wanita yang lagi datangnya bulan, pasti di situ suka ada timbul jerawat dan kalian risih banget rasanya. Gimana sih biar nggak terus-terusan timbul gitu? Nah, jangan khawatir, aku di sini bakalan sharing tipsnya. Dan jangan lupa juga bagi kalian kalau suka sama video kali ini, tonton sampai habis dan jangan skip-skip. Terus bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan buat video aku selanjutnya. Like, comment, and share. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, teman-teman udah tahu belum apa penyebab terjadinya si jerawat itu timbul? Nah, ternyata jerawat timbul itu karena adanya penyumbatan minyak dan juga sel kulit mati di kulit kita. Dan ternyata tanpa kita sadari bahwa dari segi makanan juga bisa bereaksi timbulnya si jerawat. Nah, penasaran kan kok bisa gitu ya, dari makanan bisa jadi si jerawat kita tuh timbul lagi atau jadi efek ada jerawatnya gitu. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke poinnya. Untuk yang pertama, makanan ini tuh bisa dibilang makanan favorit bagi yang suka. Terus bisa dibilang juga makanan anak kos karena ini tuh kebilang kayak simple gitu. Apa itu makannya? Yaitu telur. Nah, memang sedikit banyaknya pasti kalian udah tahu bahwa si telur itu sensitif banget buat kulit. Terus apalagi bagi kulit kalian yang sedang ngalamin jerawat. Nah, emang benar sih. Kenapa? Karena ternyata di dalam telur sendiri itu ada kandungan protein yang tinggi, sehingga dalam tubuh manusia pasti ada yang namanya sistem imun. Nah, tugasnya itu untuk mengenali antigen asing. Dan terkadang protein asing dari telur itu dikenali sebagai antigen asing. Makanya tubuh kita itu sangat rentan banget bagi kalian yang sedang ngalamin jerawat. Dan bisa juga selain jerawat akan timbulnya bisul gitu. Terus apalagi si kuning telurnya itu yang memang bisa dibilang jahat banget gitu buat yang sedang ngalamin jerawat atau bisul gitu. Kenapa? Karena dalam si kuning telur itu mempunyai protein yang bisa merangsang hormon androgen sehingga tubuh kita tidak terkontrol hormonnya. Jadi terjadinya jerawat yang meradang. Nah, aku saranin kalau misalkan kalian yang suka banget sama telur, terus kalian sedang ngalamin jerawat gitu, yang jerawatnya yang kayak meradang gitu, aku saranin sih di stop dulu. Kalau nggak bisa di stop ya semisalnya kalian kayak dikontrol mencegahnya gitu, jadi kayak dikurangin gitu, misalkan satu minggu sekali makannya gitu, jadi biar ya jerawatnya nggak timbul seperti itu. Untuk yang kedua, di sini ada alpukat. Ya, memang banyak banget yang menganggap bahwa si alpukat itu bagus buat kulit. Aku juga sama kok kayak kalian gitu, bahwa si alpukat itu bagus banget buat kulit. Tapi ternyata setelah aku konsultasi ke dokter kulit, bahwa alpukat itu malah bikin kita jerawat. Terus di situ aku bingung dong, kok bisa-bisanya gitu ya dari alpukat bisa jerawat gitu. Dan aku penasaran, aku langsung aja research. Dan ternyata memang bagus untuk kulit kalau dipakainya di luar. Seperti kayak misalkan untuk luluran, terus untuk maskeran. Dan itu pun enggak semuanya gitu. Karena kalau untuk yang berjerawat itu kurang baik gitu.
Kenapa? Karena di dalam alpukat sendiri itu ada kadar lemak yang tinggi, bahkan tinggi banget gitu. Terus merupakan asam lemak omega 3 yang dapat meningkatkan produksi sebum di kulit kita sehingga terjadi jerawat meradang. Dan biasanya omega 3 itu bukan hanya ada di alpukat aja, tapi misalnya kayak di kacang walnut, terus salmon dan juga suplemen vitamin gitu. Jadi kalau menurut aku, bagi kalian yang gak mau ada lagi jerawatnya, jadi hindari dulu aja seperti itu. Untuk yang ketiga, ada makanan pedas atau cabai. Kenapa? Karena cabai sendiri itu sebenarnya mengandung minyak secara alami. Jadi kalau kita makan cabai itu sendiri, secara otomatis si minyaknya dari cabai akan ditransfer ke kulit kita dan mengendap di kelenjar minyak kita. Sedangkan kulit kita sendiri itu sebenarnya udah ada minyak alami gitu. Dan bayangin sama teman-teman, kalau misalkan kita makan pedas ataupun cabai, udah minyak alaminya dari cabai ada, terus dari tubuh kita ada, dan secara otomatis akan banyak gitu si minyaknya, dan itulah yang terjadinya si jerawat. Selain itu juga, kalau kita makan makanan pedas, secara tidak langsung sirkulasi dalam tubuh kita akan meningkat dan seolah-olah kayak panas gitu ya. Kalian pasti ngerasain kalau makan makanan terlalu pedas gitu, kayak seolah-olah badan kita tuh panas. Nah, itu dia yang menyebabkan jerawat. Dan setelah panas akan berkeringat dong. Terus di situ si keringatnya itu akan menjadi membukanya pori-pori kita dan timbullah si jerawatnya itu, seperti itu. Nah, sebaiknya menurut aku kalau misalkan pengen bersih dari jerawat, jadi kalian sebaiknya dicegah dulu gitu, atau kayak dikurangin dulu kadar si pedasnya itu. Ya memang sih agak sulit karena aku sendiri pun kayak hampa gitu rasanya kalau nggak makan pedes, makan apa dicampur sama si cabai itu gitu. Tapi ya gimana lagi gitu kalau sedang jerawat. Kalau kalian mau mau nggak ada jerawat gitu ya harus gitu resikonya, seperti itu. Untuk yang keempat, ini ada susu. Teman-teman tahu gak sih kalau sebenarnya bahwa dari susu itu bisa bikin jerawat. Dan ini tuh aku juga tahu dari dokter ya. Kenapa? Karena kandungan di dalam susu biasanya bereaksi terhadap hormon testosteron. Kalau misalkan sudah bereaksi, si hormon testosteron ini biasanya ada peningkatan produksi minyak di kulit kita. Dan kalau sudah meningkat di kulit kita, otomatis itu akan terjadi penyumbatan pori-pori dan pasti akan timbul jerawat. Tapi kalau ini berlaku untuk semua produksi olahan ya. Contohnya kayak yogurt, es krim, pokoknya yang mengandung campuran olahan susu itu. Jadi kalau misalkan kalian pengen susu, sebaiknya kalian langsung minum susu murni gitu. Jadi kalau kayak olahan-olahan gitu mungkin kurang baik gitu, apalagi yang sedang berjerawat, seperti itu. Untuk yang kelima ada coklat. Wah, lagi-lagi makanan yang disukai ya, apalagi para perempuan gitu. Pasti kok bisa-bisanya gitu ya coklat bisa menimbulkan jerawat gitu. Nah, kenapa? Karena di dalam coklat itu ada mengandung timbulnya jerawat, apalagi yang sedang berjerawat. Terus aku kayak kurang percaya gitu ya, dan aku langsung aja selidiki, ternyata memang benar coklat itu menimbulkan jerawat karena meningkatkan kadar hormon insulin. Dan kalau sudah meningkat, secara otomatis kadar hormon androgen
akan meningkat, dan selain itu jadi diproduksi sebum atau minyak yang berlebihan di kulit kita. Dan hal itulah yang menyebabkan rentannya jerawat. Pokoknya kalau kalian udah tahu penyebab terjadinya jerawat dari si coklat ini, ya sebisa mungkin kalian jangan dulu sama yang namanya coklat. Karena aku sendiri pun beberapa minggu yang lalu atau ke belakang aku sempat jerawatan. Nah, di sini aku ngerasain gitu, kayak bener gitu ya adanya jerawat itu, karena waktu itu kan aku lagi kayak biasa aja gitu, nggak ada jerawat. Tapi beberapa hari aku makan coklat makan coklat, brownies coklat gitu, terus gak lama kayak tiba-tiba ada timbul jerawat gitu. Dan memang benar gitu, si coklat itu bisa menimbulkan jerawat. Jadi selain coklatnya sendiri, kayak misalkan dari minuman atau kayak brownies gitulah, pokoknya kalian hindari dulu kalau kalian gak mau jerawatan. Seperti itu. Untuk yang keenam ada kacang. Nah, sebenarnya ini tuh kayak pro dan kontra gitu. Kenapa? Karena kalau dari kacangnya sendiri yang kayak kacang mentah gitu, sebenarnya bagus buat kesehatan karena di situ ada kandungan lemak jenuhnya. Tapi kalau kalian misalkan, kan biasanya ya kalau kita makan kacang itu kayak kacang goreng atau kacang yang sudah diolah kayak pecel kayak gitu. Nah, di situ kan ada si minyaknya dan itu mengandung lemak jenuh yang tinggi juga. Sedangkan dari kacangnya sendiri juga kan ada kandungan lemak jenuh. Dan kalau disatuin antara lemak jenuh dan lemak jenuh itu nggak bagus buat kulit, buat tubuh atau kesehatan kita. Dan di situ bisa menimbulkan jerawat. Jadi kalau misalkan kalian kayak makan makanan olahan kacang, sebaiknya dihindari dulu. Dan selain dari kacang yang sudah diolah, kalian misalkan makan yang berminyak seperti kayak gorengan ataupun kayak ya sejenis yang digoreng-goreng gitu. Nah, itu ada kadar minyak yang tinggi, lemaknya yang tinggi gitu. Jadi sebaiknya dihindari dulu supaya nggak terjadi jerawat. Untuk yang ketujuh, ini ada dari makanan seafood. Nah, seafood itu kayak misalkan udang, cumi, kepiting, pokoknya sejenis ikan-ikanan yang ada di laut. Nah, kenapa kok bisa gitu ya? Karena seafood itu mengandung yodium yang sangat tinggi sehingga bisa menyebabkan jerawat dan juga menyumbat si pori-pori. Selain itu juga seafood tuh mengandung vitamin B12 ya. Dan B12-nya itu yang tinggi, yang bisa merangsang bakteri penyebab jerawat di kulit menjadi aktif, malah bersarang di permukaan kulit kita. Nah, terjadilah si jerawat itu yang meradang. Itulah mengapa kita harus mengurangi makan makanan seafood gitu. Nah, itu dia teman-teman, 7 makan makanan yang bisa terjadinya si jerawat. Nah, aku mau tanya nih, gimana setelah kalian tahu bahwa tanpa disadari selama ini makan makanan yang bisa dibilang kayak makanan sehari-hari atau makanan favorit kalian, dan ternyata itu bisa menjadi si kulit wajah kalian atau jadi jerawat kayak gitu. Apakah kalian akan mencegahnya atau menguranginya? Tapi kalau teman-teman sayang sama kulit kalian, saran dari aku sebaiknya kita mencegah. Dan apa salahnya kan kalau kita mencegah dalam hal kebaikan.
Nah, segitu aja video aku kali ini. Kalau kalian misalkan suka sama video aku kali ini, jangan lupa di-subscribe. Kelewatan kalau nggak di-subscribe, klik tombol loncengnya, like, comment, and share. Oh ya, aku minta maaf ya kalau banyak kata-kata yang salah. Kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Saya udah pamit. Bye. Assalamualaikum.